Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ade Nuryanti Ibrahim, NIM 20195151, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tutorial atau cara membuat halaman web yang dilengkapi dengan login daftar dan logout. Ini adalah data yang telah saya buat sebelumnya, yaitu data buku. Pada halaman inilah akan saya buatkan halaman login terlebih dahulu. Caranya yaitu kita gunakan editor Visual Studio Code. Pilih name file dan ketikkan nama filenya, misalnya login php. Setelah itu, untuk isiannya agar lebih mempermudah, kita gunakan template yang ada di getbootstrap.com. Pilih starter template dan setelah muncul tampilannya, klik copy pada template yang lain. Setelah kita klik copy, kita kembali ke Visual Studio Code. Kita paste ke dalam file login PHP. Setelah itu, ada beberapa baris yang perlu kita rubah di sini. Baris H1 kita hapus saja karena tidak dibutuhkan. Optionnya pun kita gunakan satu option saja. Selanjutnya, di baris ini kita ketikkan titik kontainer lalu enter. Di sampingnya kita ketikkan margin top, misalkan kita isikan 12. Di baris bawahnya kita tambahkan pula titik huruf lalu enter. Kita isikan di sini justif counter chanter. Kemudian di baris bawahnya lagi kita ketikkan titik full garis data MD. Misalnya di sini kita isikan misalkan 5. Hal yang harus berikutnya kita lakukan adalah kita buka kembali halaman Get Bootstrap. Pada kolom pencarian ini kita ketikkan core lalu copy template yang kita inginkan. Setelah di copy, kita pastikan di bawah baris cool MD ini bagian ini untuk kata fitur kita akan ubah menjadi halaman login. Data baris di bawahnya yaitu H5. Sampai di sini kita hapus. Tidak lupa di sini kita buat tag for post dan tag penutupnya kita pindahkan ke bawah ini. Kita buka kembali Get Bootstrap, kita pilih for di menu sebelah kiri lalu pilih input group. Di sini, misalnya saya pilih yang berjudul Basic Example, tetapi saya hanya menginginkan seperti bagian yang ini. Jadi kita copy baris ketiga. Ini lalu kita pastikan di bawah ker body. Kemudian kalimat di samping for label ini kita rubah menjadi username dan basic URL kita ganti menjadi username juga.
kita tambahkan name-nya sama dengan username. Kemudian kita tambahkan required yang dimana artinya itu nanti kita harus menginputkan pada from username-nya nanti. Di sampingnya kita tambahkan dengan placeholder sama dengan masukkan username. Selanjutnya untuk HTTP example ini kita akan rubah dengan icon. Caranya kita buka Get Bootstrap lalu klik menu ikon yang ada di atas. Kemudian ketika sudah berpindah halaman, pada kolom pencairannya kita ketikkan user dan pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah didapatkan copy HTML-nya, lalu kita kembali ke Visual Studio. Untuk yang ini kita hapus saja dan kita pastikan HTML yang telah kita kopikan tadi. Karena di sini kita akan membuat halaman login yang akan terdiri dari username dan password. Maka kita buat satu tampilan lagi untuk password. Caranya kita blok codingnya dari baris tabel kelas username ini sampai ke bawah ini, lalu kita copy dan pastikan di bawah tag penutup di div ini. Selanjutnya kita rubah semua yang bernama username menjadi password. Kita cek kembali semua codingnya ya. Di samping car header ini kita ketikkan text center. Setelah itu kita coba save dan lihat hasilnya terlebih dahulu ya. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Kemudian ada satu hal lagi yang ingin saya tambahkan, yaitu button. Untuk menambahkan button, kita ke Visual Studio dan di bawah ini kita ketikkan titik row lalu enter. Kemudian di samping row ini kita tambahkan margin button, mungkin misal 3, lalu di baris bawahnya kita ketikkan button, kita pilih button submit. Kita tambahkan kelas btn primary dan kita berikan name btn login. Di samping ini kita ketikkan login, kita save dan coba lihat hasilnya. Ya, seperti ini hasilnya. Dengan ini halaman login web kita sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat halaman daftar, di mana untuk halaman daftarnya saya ingin menambahkan link di bawah tombol login. Kita kembali ke Visual Studio,
Lalu di bawah ini kita ketikkan titik text center, lalu enter. Kemudian di sini kita ketikkan belum punya akun, silakan daftar. Untuk daftarnya kita buatkan dulu tag ref, lalu kita ketikkan daftar PHP. Selanjutnya di samping ini kita ketikkan daftar, kita save, kemudian kita perlu tambahkan halaman daftarnya agar nantinya setelah mengklik link daftar nanti otomatis akan dibawa ke halaman daftar tersebut. Maka kita buat file baru lagi, lalu kita namai filenya dengan nama daftar.php. Kemudian klik enter. Untuk isian filenya kita copy saja dari file login. Setelah di copy kita paste dalam file daftar. Lalu rubah kata login di dalamnya menjadi kata daftar. Kemudian untuk baris-baris ini kita tidak perlukan lagi, jadi kita hapus saja. Save, lalu coba kita lihat hasilnya. Kita refresh dulu lalu klik link daftar, maka kita akan diarahkan ke halaman daftar ini secara otomatis. Selanjutnya saya ingin menambahkan untuk mengecekkan valid atau tidak validnya username passwordnya. Maka kita buat dengan cara kita ke file login dan di for action ini ketikkan cek login .php. Kemudian kita buatkan file baru dengan nama cek login .php. Enter, lalu kita buat tag PHP di bawah ini. Ketikkan variabel username sama dengan variabel post dalam kurung username, lalu jangan lupa titik koma. Di bawahnya lagi kita ketikkan variabel password sama dengan variabel post dalam kurung password. Kemudian di sini kita ketikkan if buka kurung variabel username sama dengan admin misalnya. Dan di bawahnya variabel password sama dengan admin juga. Ini artinya jika username dan password sama dengan admin, maka di bawah ini ketik login valid, dan ketika valid maka akan dibawa ke index.php. Namun jika passwordnya salah, maka akan dibawa ke halaman login dengan tambahan pesan password salah, begitu juga dengan username-nya.
Saya mau tambahkan alertnya. Kita ke file login dulu. Di sini kita ketikkan tag pembuka PHP lalu enter. Kemudian ketikkan IV buka kurung isset buka kurung variabel get dalam kurung pesan. Untuk penutup yang ini, kita pindahkan di bawah ini. Kemudian untuk alertnya, kita ke Chrome pada halaman Get Bootstrap, lalu ketik alert pada kolom pencarian. Scroll sampai menemukan template yang diinginkan. Misal, saya ingin memilih yang ini, copy dan saya pastikan ke file login di bawah CoolMD ini. Di sini saya rubah menjadi login gagal. Dan kalimat yang ini dirubah menjadi tag PHP. Lalu echo variabel get dalam kurung pesan. Tambahkan pula titik koma dan beri tag penutup. Kita save dan kita tes bagaimana hasilnya. Kita refresh dan bisa dicoba masukkan username sesuai di file cek login tadi, yaitu admin, dan passwordnya juga admin. Klik login, maka kita akan diarahkan ke halaman indeks PHP. Namun jika kita coba masukkan password salah atau username salah, maka akan muncul alert atau pesannya. Misalnya, kita kembali dulu ke halaman login dan coba masukkan username yang benar tetapi passwordnya salah, maka akan muncul alert login gagal password salah. Selanjutnya, satu hal penting lagi yang harus dibuat, yaitu validasi username dan password, di mana pengecekannya nanti melalui tabel. Jadi perlu kita buat sebuah tabel dalam database buku di PHP My Admin. Kita klik halaman PHP My Admin, lalu buat tabel baru. Misalnya tabelnya kita beri nama TB user. Lalu kita isikan yang pertama dengan username. Tipenya kita pakai varchar dan panjang atau nilainya 50. Ke samping pilih indeks primary. Dan lanjut untuk kolom kedua yaitu password. Tipenya varchar juga tetapi nilainya 100, lalu klik simpan. Kita kembali ke Visual Studio agar nantinya username dan password yang dimasukkan di halaman daftar dapat tersimpan atau masuk di tab user, maka kita perlu masuk ke file daftar PHP. Kemudian di akhir skripsinya kita ketikkan tag PHP lalu enter. Ketika include koneksi titik PHP, jangan lupa titik komanya. Lalu enter dan ketikkan IV isset buka kurung variabel post buka kurung btn daftar. Lalu enter di bawah sini ketikkan variabel username sama dengan variabel post dalam kurung username titik koma.
enter lagi, ketikkan variabel password sama dengan saya ingin agar nantinya passwordnya diacak ketika sudah masuk di tab user, maka ketikkan password hash di sini, lalu buka kurung variabel post dalam kurung password dan ketik password background lalu titik koma. Kemudian kita buatkan query, kita ketik variabel query sama dengan msy_qli query. Lalu ketik variabel connect insert into tab user values. Values-nya 2 nilai dan akan dimasukkan yaitu variabel username dan variabel password. Selanjutnya enter. Jika query-nya berhasil maka akan dibawa ke login PHP. Ketikkan iv buka kurung variabel query, enter. Di sini saya mau menggunakan alert dari JavaScript. Kita ketik echo tanda petik lalu enter. Ketika tag pembuka script, enter lagi, kita ketik alert tanda petik 1 daftar sukses. Selanjutnya di bawah ini ketik di sini window titik location titik href sama dengan login PHP. Save, lalu kita coba terlebih dahulu. Klik Chrome lalu coba kita masukkan username-nya, misalnya Ade, passwordnya Ade Nuryanti. Kita klik daftar maka akan muncul alert daftar sukses. Lalu kita klik OK, nanti kita akan dibawa ke halaman login. Kita coba cek ke tabel user di PHP MyAdmin sudah masuk atau belum. Dan ini sudah ada ya, username-nya ada dan passwordnya yang kita masukkan tadi sudah diacak atau dienkripsi. Kemudian agar tidak dapat sembarang orang memasuki ke halaman ini, maka kita perlu tambahkan dengan session di atas include ini. Kita ketikkan session start buka kurung, enter, lalu ketik if not is set. Buka kurung variabel session, buka kurung username. Jika belum ada variabel session username, berarti user belum login, maka akan dibawa ke halaman login PHP. Lalu kita tambahkan access agar prosesnya berhasil sampai di situ. Inilah yang disebut proses pemeriksaan session. Jadi, setiap halaman membutuhkan login terlebih dahulu. Apakah loginnya sudah ada atau belum? Jika belum ada, maka dikembalikan ke halaman login. Jadi, untuk membuat sessionnya, itu pada saat loginnya valid.
Di sini file, cek login ini kita buat sesionnya, variabel sesion, dan tadi variabel sesionnya username, dan misalnya nilainya kita ambil dari data username. Kita tambahkan logout. Kita cari terlebih dahulu di halaman Bootstrap. Kita buka navbar. Saya copy yang ini lalu paste di file index.php. Di sini kita ganti jadi ms2 ref. Di sini kita ganti menjadi logout php. Lalu ganti namanya di sini menjadi logout. Tidak lupa tambahkan tag penutup UL. Selanjutnya, agar ketika kita klik logout kita diarahkan untuk logout, maka perlu dibuatkan satu file logout. Kita buatkan file baru dengan nama logout.php. Isiannya adalah ketik tag php, kemudian enter dan ketik session start, lalu enter lagi, ketik session unset dan session destroy. Kemudian kita hinder location ke login php. Kita save, lalu kita coba refresh, maka kita akan dibawa ke login PHP. Jadi di sini meskipun kita ketik indeks PHP di sini, kita tetap tidak akan bisa memasuki halamannya, terkecuali kita masuk sesuai menggunakan username dan password yang benar. Kita coba lakukan login yang benar. Lalu kita ingin membuka dengan posisi tab lainnya. Telah melakukan login, dan jika kita logout di sini, maka di tab lainnya juga akan melakukan logout. Demikianlah video penjelasan tentang tutorial atau cara membuat halaman web yang dilengkapi dengan halaman login, daftar, dan logout. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.